Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok A1 yang mempresentasikan proyek akhir kami yaitu mengenai Clap Switch. Dan di sini kami beranggotakan 4 orang dengan saya sendiri yaitu Sabrina Fedivia dengan akhir 013, Angelin Shen dengan akhir 013, Yelena Bunga dengan NIM akhir 018, dan Rawikara Ahmad dengan akhir 020. Yang pertama ada pendahuluan yang berisi latar belakang alasan kami memilih rangkaian ini. Jadi alasan kami memilih rangkaian ini adalah kehidupan penyandang disabilitas tidak harus putus asa hanya karena keterbatasan fisiknya. Perkembangan teknologi makin hari kian terfokus pada bagaimana dapat digunakan untuk memperbaiki dan mempermudah kehidupan manusia, sehingga mereka juga dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik. Salah satunya adalah dengan menerapkan smart home. Penghuni smart home dapat mengontrol pencahayaan, mengontrol HVAC atau memanas ventilasi dan AC, mengunci dan membuka kunci pintu, menyalakan mesin pembuat kopi saat berada di tempat tidur atau duduk di sofa. Next. Sistem atau perangkat otomasi rumah ini dapat mengatur perangkat listrik atau elektronik rumah tangga dengan sirkuit clutch switch saat orang tersebut menyandang keterbatasan. Satu tepukan akan mengaktifkan perangkat apapun dengan bantuan relay, dan tepukan lain mematikan perangkat saat seseorang tidak lagi menggunakan perangkat tersebut. Pada kesempatan kali ini terdapat prototipe saklar clap on dan clap off. Sederhana menggunakan timer 55 dan IC 74 LS74. Melalui alat ini kita dapat mengontrol bermacam-macam perangkat listrik yang ada di sekitar kita. Contohnya seperti bola lampu yang ada di rangkaian ini. Rangkaian ini menggunakan IC timer 555 dan 74 LS74, dual positive edge, GPU flip-flop tipe D, dan perangkat relay digunakan untuk mengontrol perangkat listrik voltase tinggi. Oke, selanjutnya yaitu alat dan bahan. Dan di sini merupakan alat dan bahan yang kita pakai untuk merangkai rangkaian clap switch, yaitu ada IC 555, IC 74 LS74, transistor PC547, resistor, kapasitor elko, relay, lampu, dioda AC voltage, saklar SPST, VCC, dan ground. Nah, berikut merupakan rangkaian yang kami buat.
Next. Untuk penjelasan masing-masing komponen dari rangkaian ini akan dijelaskan berikutnya. Next. Yang pertama ada transistor BC547. Transistor tipe NPN ini digunakan untuk menstabilkan tegangan. Kedua ada IC NE555 timer. Ini digunakan untuk timer dengan operasi rangkaian monostable dan push generator dengan operasi rangkaian stable. Berikutnya ada resistor yang digunakan untuk menghambat arus listrik. Berikutnya ada kapasitor untuk menyimpan muatan listrik. Lalu ada kapasitor elektrolit kondensator atau kapasitor ELCO yang digunakan untuk menyimpan arus listrik yang searah dalam waktu singkat. Kemudian ada IC74 LS74 yang berfungsi sebagai D flip-flop. Next. Lalu ada dioda sebagai penyerap arus dan relay untuk mengendalikan dan mengalirkan listrik. Lalu ada AC power sebagai sumber arus listrik. Lalu ada lampu sebagai indikator keluaran dari rangkaian ini. Ada saka SPST sebagai pengganti kondenser mic yang bisa digunakan untuk simulasi tepukan. Lalu ada sinyal suara yang digunakan sebagai input suara. Selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai cara kerja dari rangkaian tersebut. Next. Nah, rangkaian ini dibagi dalam dua bagian, yaitu rangkaian pendeteksi dan pemicu klep, serta rangkaian switching. Yang pertama terdiri dari sumber suara dan timer 555 yang dikonfigurasi dengan multivibrator monostable. Output sumber suara dihubungkan dengan input trigger IC timer, kemudian output dari IC timer akan dihubungkan dengan input clock D flip-flop. Ketika tepukan atau klep terjadi, sumber suara akan menghasilkan output lonjakan, dan ini akan memicu IC timer sehingga pulsa mono diproduksi dan diterapkan ke input clock flip-flop. Di sini, flip-flop akan mendeteksi tepi positif pulsa dan mengubah kondisinya dari on atau off tergantung pada keadaannya. Nah, pada saat suara tepukan pertama, maka suara tersebut akan menghasilkan sinyal listrik. Kemudian sinyal tersebut akan diteruskan ke dioda untuk memperoleh sinyal tegangan DC. Sinyal tegangan DC tersebut akan dimanfaatkan untuk mengubah kondisi transistor menjadi saturasi yang akan memicu trigger switch, sehingga rangkaian multivibrator monostabil akan tertrigger dan menghasilkan pulsa clock sesaat atau sementara. Hasil keluaran pulsa dari timer adalah monopulse, dan durasi pulsa akan bergantung pada nilai elemen timer R3 dan J1. Flip-flop D akan mendeteksi tepi positif dalam pulsa dan mengubah kondisinya sesuai dengan itu. Output key akan terhubung ke basis transistor Q2, dan transistor ini akan membuat coil relay dari keadaan non-aktif menjadi aktif, tergantung. Kalau pada saat kasus ini pada tepukan pertama, maka lampu akan berubah menjadi nyala. Begitu juga pada tepukan kedua, gelombang suara akan menghasilkan sinyal listrik dan kemudian akan diteruskan ke dioda, sehingga membuat transistor tersebut menjadi saturasi. Nah, saturasi tersebut akan mengakibatkan rangkaian multivibrator monostabil kembali tertrigger sehingga menghasilkan pulsa clock sesaat. Pulsa clock yang aktif high sesaat akan memicu transistor mengalami saturasi sesaat sehingga membuat input clock pada rangkaian multivibrator stabil menjadi low sesaat. Input tersebut akan membuat pulsa key dari kondisi high menjadi low dan membuat transistor T3 akan menonaktifkan relaynya sehingga lampu akan berada dalam kondisi mati. Next. Oke, berikut adalah percobaan dari kelompok kami, dan dikarenakan rangkaian yang kami gunakan hanya dalam bentuk skematik, maka untuk klep kami ubah menjadi switch untuk menyimulasikan tepukan atau klep. Dan dapat dilihat dari percobaan, di saat klep pertama terjadi,
output yang dihasilkan adalah posisi lampu akan menyala atau dalam posisi on. Sementara ketika dilakukan clap untuk yang kedua kalinya, hasil output yang dihasilkan adalah lampu kembali pada posisi off atau tidak menyala. Next. Oke, masuk ke kesimpulan. Rangkaian keseluruhan clap switch merupakan rangkaian saklar otomatis yang dirancang untuk menyalakan maupun memadamkan lampu-lampu penerangan berdasarkan suara tepukan tangan manusia. Rangkaian dapat berjalan dengan baik ketika disimulasikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa rangkaian yang kita coba pada percobaan kali ini berhasil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.